Kita harus siap menjalani hal seperti ini karena namanya kehidupan itu tidak akan pernah tahu arahnya kemana, walaupun kita tahu yang akan kita tuju kemana. Paham ya maksud dia ya? Iya. Jangan ditepokin, ini saya sendiri nggak tahu maksudnya loh. Anda jangan bikin bingung saya. Kadang-kadang orang punya tujuan, tapi bagaimana cara mencapai tujuan tidak semua orang tahu. Bahkan ketika Anda tahu bagaimana cara mencapai tujuan pun, bukan jaminan bahwa Anda akan mencapai tujuan itu. Jadi Anda harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi intinya apa? Kita harus bisa selalu mengambil hikmah dari apapun itu. Iya. Hikmah dari TTM ini ya, saya terlepas dari negatif positif bagaimana yang menjalani. Yang pertama kita bisa belajar manajemen, Pak. Manajemen apa? Anda bagaimana harus membagi waktu yang baik. Ya kan? Membagi keuangan yang baik. Itu kita bisa banyak belajar dari sini kalau kita berpikir positif. Enggak, dengan TTM juga kita belajar membagi waktu. Nah itulah, kita bisa ambil nilai positifnya dari belajar manajemennya itu, membagi iya, waktu. Iya, usah TTM juga kita kan belajar mengatur waktu. Enggak, Anda harus TTM. Enggak usah. Biar belajarnya semakin giat. Kalau Anda enggak itu, Anda hanya asal-asalan belajarnya. Kalau dipacu dengan ini akhirnya mau nggak mau harus belajar. Udahlah, percaya saya. Karena beda loh, kita kayak seperti dulu sering disampaikan kan, laki-laki perempuan itu beda walaupun yang dilakukan sama. Contohnya telepon. Kalau Anda punya pasangan, bedakanlah. Anda yang telepon sama istri yang telepon. Iya. Itu beda. Kalau istri telepon Anda tanya, "Pa lagi di mana?" Itu perempuan memastikan Anda ada di mana. Tapi kalau Anda yang telepon, "Mah, lagi di mana?" Itu justru Anda memastikan bahwa istri Anda tidak ada di situ. Itulah. Tapi kalau ngebedain menerima telepon dari istri dengan selingkuhan beda juga. Anda yang lebih tahu itu. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya saya kasih tahu. Kayak seperti apa misalnya? Lu suka nuduh orang nih. Lu tuh kalau nuduh suka bener deh. Iya. Kan? Pak, kita ini kan berteman sudah lama, Pak. Iya. Hanya nggak mesra saja kan kita. Intinya apa, kita harus belajar. Saya setuju kalau belajar. Namanya juga hidup. Nah, ini hidup itu harus menjaga yang namanya kita harus lebih hari ke hari kita harus selalu berkualitas. Iya, betul. Itu poin itu. Ya. Dan saya ingin mengingatkan ya, menurut saya orang yang paling menyesal itu orang yang tidak mau belajar dalam hal apapun termasuk urusan cinta. Jadi cinta tuh harus belajar ya? Semua harus, Pak. Artinya belajar itu bukan berarti seperti letterlock, Anda ambil buku dipelajari. Enggak. Iya. Belajar itu dari proses, belajar itu dari orang lain. Makanya ada pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah masuk sekolah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Buat saya itu masih kurang baik. Yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Itu adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman kita sendiri berarti kita yang mengalami. Itu masih kurang baik. Tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu yang jauh lebih baik. Itu yang namanya hikmah. Saya ingin supaya teman-teman di sini tidak pernah menyesal ya. Makanya belajarlah selalu. Dan kadang-kadang kita menyesal pada hal yang salah gitu. Dalam urusan cinta, Pak, jangan menyesali sebuah kepergian. Tapi sebenarnya yang harus kita sesali adalah kenapa kita tidak bisa mempertahankan. Itu yang utama. Kalau Anda hanya menyesali kepergian, artinya orang tidak bisa belajar. Berarti hanya akan menangis, tapi tidak belajar. That's right, itu kanan. Ya, coba konklusinya. Saya akan menutup dengan sebuah peribahasa. Biarin, kasih. Tapi jangan ditangkepin, jadi panjang. Soalnya habis ini no to land. Ayo lo ngomong. Kan sudah. Loh, peribahasanya mana? Peribahasanya. Saya menutup dengan peribahasa. Ya mana peribahasanya? Gimana sih? Oh, sudah tutup kok. Saya menutup dengan peribahasa. Disebutin peribahasanya, Cak. kan kalau lu nutup. Nah ini tuh orang-orang kenapa harus bingung dan kesal sama kamu? Kamu tuh aneh. Lu tuh kayak orang depan. Kang Denny, aku kamu sama calon Cie.
TTM. Ini kan kita tuh teman tapi tidak mesra, itu tadi sudah dikatakan. Tapi jangan salah, aku kamu adalah tahap awal dari TTM. Betul adik-adik? Biasa dari gue lo kemudian ke aku kamu itu adalah tahap awal dari TTM. Hati-hati loh Kang Deddy. Jangan-jangan besok-besok kalau syuting manggilnya bebek ayang. Cia, komeng jealous ya. Sekarang waktunya Kang Maman, tetapi sebelumnya silakan teman-teman Cangcuters untuk bersiap-siap. Ya. Notulen, Kang Maman. Pada dasarnya ada 7 tipe hubungan yang sering disatuartikan sebagai TTM. Yang statusnya oleh Komeng disebut outsourcing, tapi oleh Tria dikatakan kalau memang mutualistis, kenapa tidak dilanjutkan? Tipe TTM pertama itu teman ngobrol. Kalimat paling kunci, enggak kok, kami enggak pacaran, kami cuma teman ngobrol. Padahal mereka saling jalan, cuma nggak ada yang berani nembak duluan. Yang kedua, teman kencan. Tidak pacaran, tidak memilih ikatan hubungan, tapi keduanya masih bisa berkencan dengan orang lain, tapi sering ketemu lalu melakukan hubungan diam-diam. Yang ketiga, seeing each other. Ini taraf penjajakan. Jalan bersama, tapi masih berkencan juga dengan masing-masing pasangan. Kemudian yang keempat, TTM, HTS atau Friend with Benefits. No string attached. Ini yang kita sebut selalu sebagai hubungan teman tapi mesra. Yang kelima, lovers. Tidak terikat satu sama lain, tapi mereka sama-sama memiliki perasaan yang dalam. Mereka tidak saling mengikat diri, umumnya karena salah satu atau keduanya sudah menikah, tapi tetap melakukan hubungan. Lalu ada keenam, significant brothers. Ini lebih platonis, tidak melakukan hubungan seks, tidak seperti kekasih, tapi kalau pacaran dengan yang lain, yang satunya cemburu. Yang ketujuh, mantan tapi mesra. Memilih memutuskan hubungan lebih karena perbedaan keyakinan, orang tua tidak setuju, atau LDR. Tapi sekalinya ketemu, mereka kembali bermesraan. Ada yang tidak pernah melakukan salah satu di antaranya? Saya, Pak. Saya curiga semua pernah melakukannya. Tetapi terlepas dari pro kontra soal TTM, ada satu yang menarik dari Cipan, bahwa ada TTM yang tujuannya untuk mencari kesejahteraan. Inilah TTM ke-8 yang sebenarnya sangat indah, di mana kita bisa menjalin pertemanan dan kemesraan yang tiada henti dengan Sang Maha Cinta. Seperti tergambar dalam doa seorang sufi perempuan, Rabia Al-Adawiyah. Doanya begini: wahai Tuhanku, di langit bintang gemintang makin redup, berjuta pasang mata telah terlelap, dan raja-raja sudah menutup pintu gerbang istananya. Begitu pula para pencinta telah menyendiri bersama kekasihnya. Tapi aku kini bersimpuh di hadapanmu, mengharapkan cintamu, karena telah kuserahkan cintaku hanya untukmu. Ya ilahi, malam telah berlalu dan siang menjelang datang. Aduhai, seandainya malam tidak pernah berakhir, alangkah bahagianya hatiku, sebab aku dapat selalu berteman dan bermesra-mesraan hanya denganmu. Ilahi, demi kemuliaanmu, walaupun kau tolak aku mengetuk pintumu, aku akan senantiasa menanti di depan pintu, karena cintaku telah terikat denganmu. Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena takut akan api neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembah karena berharap surga, maka campakkanlah aku dari surga. Tapi jika aku menyembahmu semata karena cintaku hanya kepada engkau, maka janganlah engkau sembunyikan keindahanmu yang abadi. Bermesraan dengannya, dia yang dekat. Jika kita dekat, galau akan hilang, damai pun akan datang. Iya. Terima kasih untuk teman-teman dari Stikes Persada Husada Indonesia. Lalu dari Universitas Timbul Nusantara Jakarta. Terima kasih untuk Anda semuanya. Dari 7 yang tadi dibicarakan oleh Kang Maman itu, Riko merasa bahwa tidak ada satupun ya. Karena 10 tahun Anda sendiri, saya bisa merasakan. Moga-moga tahun ini Riko mendapatkan jodoh. Kita doakan semuanya di sini ya. Ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya kalau misalnya biasa ditutup dengan filsuf dari Bintaro, kali ini saya akan mengutip seorang filsuf dari Tangerang. Sama aja ya, Bintaro juga Tangerang ya daerahnya. Sebelahan. Iya. Jangan pernah mempermainkan perasaan. Membohongi perasaan sama dengan melukai diri sendiri dan membuat diri jadi tak berarti.